Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajarku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa dipertemukan kembali dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman belajarku sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung dari bulan Ramadan. Nah, pada penghujung bulan Ramadan ini Allah selalu senantiasa memerintahkan kepada kita ada satu perintah ibadah yang juga merupakan salah satu rukun Islam. Apa itu? Yakni adalah perintah atas zakat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, di sini Allah telah memfirmankan kepada kita untuk bisa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, atas perintah berdirinya ketika kita disuruh untuk menegakkan sholat dan kemudian untuk agar segera kita dapat menunaikan ibadah zakat, di sini Allah mengajarkan kepada kita atas sebuah keseimbangan atas aspek ibadah. Keseimbangan yang dimaksud keseimbangan seperti apa? Ya, ini adalah bagaimana kita mencoba untuk bisa membangun bersama-sama atas keseimbangan atas ibadah horizontal dan keseimbangan atas ibadah vertikal. Bagaimana Allah telah berfirman kepada kita, memerintahkan kepada kita agar sholat itu didirikan, itu kan juga perintah atas diri kita sendiri, tanggung jawab diri kita sendiri kepada Allah. Berbeda dengan perintah zakat, ada tanggung jawab atas sosial yang juga merupakan tanggung jawab kita sendiri selaku umat muslim. Nah, di sini yang kemudian coba untuk kita coba bersama-sama belajari adalah tentang bagaimana Islam itu ternyata mencoba untuk bagaimana kita itu bisa meminimalisir yang namanya sebuah kesenjangan. Karena kita tahu tingkat kemiskinan dan tingkat masyarakat orang-orang yang berkecukupan itu kita ketahui sangat tinggi sekali. Agar dapat kita meminimalisir tingkat kesenjangan tersebut, Allah telah memfirmankan melalui perintah ibadah zakat. Selain itu juga memang ada perintah infak dan sedekah. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya tingkat kesenjangan itu dapat diartikan dalam berbagai hal. Ada kesenjangan yang ada terjadi pada masyarakat, ada kesenjangan yang terjadi pada tingkatan-tingkatan daerah. Antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu sedikit berbeda. Masyarakat kota dengan masyarakat desa itu memiliki kesenjangan yang cukup berbeda. Nah, disinilah yang kemudian kita coba untuk perlu refleksikan bersama-sama. Ada hal yang kemudian mempengaruhi tingkatan kesenjangan tersebut, yakni aspek kemiskinan. Kemiskinan yang ada ini itu bisa kita artikan juga sebagai kemiskinan alamiah atau bisa diartikan juga sebagai kemiskinan natural. Karena emang tinggal di daerah terpencil, kesulitan dalam berbagai macam akses sehingga masyarakat tersebut menjadi miskin. Ada juga kemiskinan-kemiskinan yang kemudian lahir karena buatan atau bisa kita sebut juga sebagai bentuk atas kemiskinan struktural, di mana ternyata ada sebuah kebijakan yang cenderung kurang memihak kepada masyarakat-masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat mustadafin atau masyarakat yang dilemahkan atau masyarakat yang lemah di sini, itu sehingga kemudian menyebabkan suatu kelompok masyarakat itu kemudian menjadi miskin karena tidak mendapatkan akses bantuan, tidak mendapatkan pemberdayaan, sehingga masyarakat tersebut tidak mampu berdaya atas kondisinya sendiri. Disinilah yang kemudian perlu kita refleksikan kembali, bahwa selain kemiskinan juga ternyata ada lagi aspek yang lain, aspek kesehatan. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai aspek kesehatan, sekarang sedang maraknya wabah pandemi virus COVID-19. Ini juga merupakan sebuah refleksi bagi kita bersama-sama, bahwa ternyata aspek kesehatan juga merupakan aspek yang cukup penting untuk kita coba pelajari bersama-sama dan kita sadari bersama-sama akan pentingnya menjaga kesehatan itu sendiri, agar kedepannya harapannya apa? Kita bisa meningkatkan sebuah kesejahteraan bersama.
kesejahteraan yang kemudian terbangun atas dasar kesehatan yang kokoh, dan juga kesejahteraan yang lahir karena atas dasar kondisi keuangan atau perekonomian yang kuat. Nah, di situ yang kemudian perlu kita coba refleksikan bersama-sama. Sehingga kesejahteraan yang kemudian lahir di sini itu merupakan kesejahteraan yang terbangun atas multidimensional. Multidimensional yang kemudian dimaksud adalah kesejahteraan yang terbangun dalam aspek kesejahteraan ekonomi. Kemudian selain itu juga ada kesejahteraan yang terbangun atas latar belakang sosial dan budaya. Kemudian ada juga kesejahteraan yang terbangun juga atas aspek pendidikan, politik, hukum, dan keamanan, dan berbagai macam aspek kesejahteraan yang lainnya. Disinilah perintah sholat, perintah zakat, keseimbangan akan melakukan aspek ibadah kita, itu juga ternyata penting untuk kita coba sama-sama sadari. Mengingat kita masih berada di bulan suci Ramadan, sehingga marilah kita bersama-sama untuk bisa semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita melalui apa? Melalui perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya juga melalui dengan aspek ibadah sholat dan juga ibadah zakat. Sehingga semoga kita pada bulan kali ini, pada tahun kali ini, jika kita tergolong orang-orang yang diberikan zakat atau orang yang wajib menerima zakat, semoga di tahun depan kita bisa menjadi kelompok orang-orang yang bisa memberikan zakat. Dan yang bagi tahun ini sudah tergolong orang-orang yang memberikan zakat, pada tahun kedepannya lagi kita bisa memberikan zakat lebih besar lagi tentunya. Disitulah sehingga tingkat kesejahteraan, tingkat kesenjangan itu dapat kita coba minimalisir. Kesejahteraan pun juga bisa kita maksimalkan agar umat kita, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang berdiri atas kondisi dirinya sendiri. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.